Ya, welcome Pisces, Pisces. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini, Pisces. Cuma ya, aku uploadnya awal April sih, ya. Pisces. Di sini kamu punya Five of Swords. Agak sulit kita mulainya dari Five of Swords, tapi I'll do my best. Soalnya aku ngeliat ada gesekan di sini. Mungkin kalau ngeliat Five of Swords di sini ada hal yang kelihatan jelas di mata kamu sekarang, kayak baik dan buruk, untung ruginya tuh udah kelihatan jelas gitu. Mungkin sebelumnya masih agak abu-abu, kamu masih belum terlalu paham atau kamu masih belum terlalu mikirin ini baik buruknya kayak gimana atau untung ruginya kayak gimana atau menang kalahnya kayak gimana. Kamu ngerasa ini kayak casual aja gitu, kayak kalau main game masih belum kompetitif kemarin tuh, terus sekarang kamu mulai ngerasa kenapa orang-orang jadi try hard gini ya, jadi pada kompetitif, jadi berusaha banget buat menang, pengen menang banget PMB. Dan itu yang bikin kamu ngerasa, aduh, kalau semua orang pada berkompetisi kayak gini, kalau kemenangan sepenting itu buat orang-orang, ya aku juga harus ikutan menang dong kayak gitu. Makanya ada pergesekan di situ. Entah mungkin kamu dan orang-orang sekitar kamu, mungkin konteksnya bisa luas banget sih itu. Cuma yang jelas di sini benar dan salah, untung rugi, menang kalah jadinya penting. Gak ada lagi tuh abu-abu yang tadinya kamu percayai ada di awal gitu. Semuanya udah jelas. Oh, ini hitamnya di sini, putihnya di sini. Nah, kamu pengen berusaha, ya ya yang namanya hidup mah nggak siapa yang mau rugi, ya maunya untung terus. Jadi kamu berusaha untuk ya udahlah, kalau mau untung ya begini, kalau mau apa ya, kalau mau menang ya caranya begini, dan kamu berusaha untuk tetap ada di jalan para pemenang di situ. Dan ironisnya mungkin kalau kita terlalu terobsesi atau yang ada di pikiran kita cuma menang menang dan menang, itu malah jadi hukum kebalikan gitu. Soalnya makin kita berusaha untuk menang, bakal makin sering kita kalah. Iya, yeah. Kecuali kamu main game terus di lobby itu isinya bot semua ya, iyalah kamu bakal gampang banget menangnya di situ. Ya cuma aku jadi inget lagi dulu aku pernah kayak gitu, kayak gamenya kayaknya gampang banget deh, ini orang-orang pada skill isu atau gimana sih kok menang mulu. Begitu dilihat sama begitu dicek, lah ini mah satu lobby buat semua, ya pantas gue menang. Cuma kan jadinya kayak kalau kita apa ya, kalau kita terus-terusan nyari menang, agak sulit kita ngerasa menang kalau kita nggak pernah nyicipin kalah. Menang dan kalah tuh pada akhirnya harus seimbang. Ya kalau kamu nemu player win rate-nya 99%, kemungkinan dia baru main 1-2 kali. Win rate-nya kok 100%. Baru 2 kali main padahal. Itu juga masih tutorial, kayak satu lobby sih buat semua. Ya iyalah, win rate-nya 100%. Tapi coba lihat apa sih pemain veteran yang udah lama mainnya. Win rate-nya paling mentok-mentok 72%, itu udah gede. Soalnya mereka udah ngerasain kalah. Bahkan yang sekarangnya kelihatannya mainnya jago banget, dulunya pasti sering kalah. Iya, sama kayak kalau lihat di apa ya, belanja online, jangan percaya review bintang 5 kalau yang belinya baru 1-2 orang. Iya, lebih enak atau lebih lebih mudah dipercaya kalau apa sih, reviewnya mungkin 4,8 atau 4,5, 4,3, tapi yang beli 5.000 orang. Itu lebih trusted sih. Jadi eh, menang kalah tuh harus balance. Kita nggak bisa terus-terusan pengen menang. Harus uh, selain kita mengejar kemenangan, kita juga harus belajar gimana caranya menerima kekalahan. Soalnya di hidup ya kita nggak mungkin menang terus, nggak mungkin untung terus. Apalagi kalau ya jadi orang juga kan, kita nggak mungkin baik terus, ya nggak sih? Walaupun di mata orang lain mungkin kelihatannya nih orang baik baik mulu ya, nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Tapi masa iya sih dia nggak pernah bikin salah? Pasti ada aja lah. Mungkin salahnya cuma dia dan Tuhan yang tahu. Crossing the reading kita punya Four of Coins. Ada yang pengen kamu pertahankan, kayak something at stake gitu, ada taruhannya di sini. Makanya kamu ngerasa kamu nggak bisa kalah. Terlalu mahal harganya kalau kamu kalah sekarang.
Soalnya kamu harus mempertahankan ini. Dan dari 5 ke 4 itu juga kayak secara nggak langsung itu mundur sih. Yang limanya pedang, terus 4-nya koin. Jadinya apa ya, yang tadinya kamu apa ya, fokus ke konsep, fokus ke logis, sekarang 4-nya mungkin ada hal material atau sifatnya finansial yang nggak bisa kamu nggak bisa kamu lepasin. Ini terlalu berharga sampai kalau kamu kalah terus kehilangan ini kamu nggak bisa. Makanya kamu ngerasa harus terus menang, harus terus jadi yang paling pinter, harus terus jadi yang paling cerdas di situ. Kalau nggak gitu kamu dibohongin orang. Di bawahnya ada Knight of Coins, Root of the Reading. Mungkin ini perjalanan kamu kali ya buat sampai ke sini. Perjalanannya cukup panjang, ya cukup panjang. Knight of Coins gitu, lama banget kayaknya buat sampai ke sini. Dan ya kayaknya apapun yang kamu dapetin sepanjang perjalanan itu hal yang berharga banget sih. Bukan hal yang kamu dapetin semalam 2 malam. Mungkin perjuangannya bisa bertahun-tahun buat dapetin ini. Pas energinya ada Hanging Man. Ya jelas hasil apa ya, nggak cuma hasil kerja keras tapi juga hasil kerja ikhlas. Enak tuh. Bukan cuma hasil kerja keras tapi juga hasil kerja ikhlas. Tapi masalahnya hasil kerja ikhlas begitu diambil kitanya jadi susah ikhlas. Iya, katanya kerja ikhlas tapi begitu hasilnya diambil kok kita susah ikhlas. Ya soalnya kerja ikhlas pun seikhlas-ikhlasnya kerjaan tetap mengharap imbalan tuh kan. Tetap mengharap ada timbal baliknya kan kalau kita kerja. Dan aku ngerasa perjalanan yang jauh ini, perjalanan yang panjang ini ngerubah pola pikir kamu juga sih, ngerubah mindset kamu. Mungkin kamu kalau ngeliat Hanging Man mungkin kamu jadinya nggak terlalu fokus dengan nggak terlalu fokus dengan apa yang orang lihat di kamu, tapi lebih ke apa yang kamu rasakan saat ini di perjalanan kamu. Orang lain bisa bilang apa aja soal kamu. Kayak Hanging Man di sini kan orang bilangnya kayak ngapain nih orang, aneh kok dia kebalik sih kakinya di atas. Tapi kan kalau buat Hanging Man justru orang lain yang aneh. Kok kepalanya di bawah kayak gitu kayak. Ini soal perspektif, dan di sini perspektif kamu udah berubah. Udah nggak sama lagi dengan kamu yang mulai perjalanan di awal Knight of Coin ini. Di atasnya ada Four of One, Crowning the Reading. Sama Ace of One di future energinya. Four of One ada ada kemapanan mungkin, ya. Jadi 4 dan 4 di sini, terus ketemu ada 5 di tengahnya dan ada 1 dia di depannya. Aku ngerasa mungkin karena kamu udah mapan kali ya. Makanya ya setauku kalau orang udah mapan mereka lebih menghindari resiko gitu, ya. Kayak udah nggak pengen mempertaruhkan apa-apa lagi di hidup, atau gue udah mapan, udahlah apalagi sih yang dicari kayak gitu. Aku ngeliat kayak Four of Coins, Four of One agak sulit kalau di posisi sekarang ini yang udah mapan, yang udah stabil, terus kamu diminta untuk bergesekan lagi, sikut-sikutan lagi sama orang. Terlalu besar taruhannya kalau sekarang. Makanya dibutuhin Ace of One. Butuh kalau nggak penting-penting banget buat kamu, kayaknya kamu males deh buat ikut-ikutan, sikut-sikutan lagi, buat ikut sikut-sikutan lagi gitu, buat bergesekan lagi sama orang. Ace of One-nya apa? Alasannya apa yang bikin kamu semangat lagi, atau yang bikin kamu kayak lapar lagi mungkin. Kayak Ace of One tuh dia kayak pematik korek gitu, kayak korek api, korek batangan gitu. Dia kan harus ada korek batangan gitu kan, dia nggak bisa menyala dengan sendirinya. Harus ada apa sih itu yang digesekinnya gitu kan. Iya, kalau nggak ada itu dia nggak akan nyala gitu. Jadi emang harus ada alasannya,
Harus ada alasan yang kuat kenapa kamu harus sikut-sikutan lagi, kenapa kamu harus berjuang, apa ya, kayak istilahnya eh kompetitif lagi gitu. Questionernya posisi kamu di sini ada Four of Cups. In general kayaknya ini soal apa ya, soal kemapanan atau kestabilan hidup kamu yang sedang ditantang atau sedang di challenge kali ya. Ya mungkin hidup kamu sekarang lagi apa ya, lagi monoton, lagi stabil, dan kamu mulai ngerasa lagi nyari-nyari gitu, apa yang bikin bisa aku keluar dari kemonotonan hidup kamu saat ini. Nggak berarti kestabilannya diganggu, nggak, tapi kamu pengen nyari something gitu, nyari something supaya kamu bisa semangat lagi, supaya kamu punya hal lagi untuk dikejar. Makanya ya, environmentnya ada Eight of Cups. Mungkin ada yang harus kamu tinggalin. Mungkin yang kamu tinggalin adalah hal-hal yang sebelumnya bikin kamu bahagia, hal-hal yang sebelumnya bikin kamu happy. Kayak zona nyaman gitu loh yang pada akhirnya kamu tinggalin. Soalnya aku ngerasa emotional fulfillment atau apa sih, kayak perasaan terpenuhi itu dia bukan bukan kondisi yang statis, dia terus berubah. Kalau sekarang kita ngerasa terpenuhi saat ini, besok belum tentu gitu. Dengan apa yang kita punya saat ini kita ngerasa terpenuhi nih sekarang. Besok besok belum tentu. Besok mungkin kita ngerasa kurang. Kayak iya ya, ini sketchbook kayaknya aku butuh yang baru. Gara-gara itu aku kepikiran, ya juga ya, apa aku kudu buka sketchbook baru kayak gitu kayak. Dari situ aja kan kayak, padahal aku udah nyaman dengan sketchbook yang ini kayak. Belum habis juga sih. Kayak bentar lagi habis sih. Iya sih, kayak bentar lagi habis. Ya dari situ aja kan harus ada yang harus ada yang ditinggalin. Sketchbook yang ada di mejaku sekarang ini, kalau udah waktunya yang harus aku masukin ke lemari, aku ganti sama sketchbook yang baru. Hopes and fear-nya ada Nine of Coins. Mungkin ini yang tadi aku bilang, terlalu apa ya, enjoying the result of hard work, creating a satisfying environment, peace, retreating to your own self. Ini zona nyamannya kamu. Ketakutan sekaligus harapannya kamu. Harapan, kenapa aku bilang harapan? Soalnya harapannya mungkin setelah kamu keluar dari zona nyaman kamu sekarang, kamu pengennya bisa nyaman lagi gitu. Ini zona nyaman kamu yang sekarang udah nggak nyaman soalnya. Gimana? Zona nyaman yang udah nggak nyaman. Ya soalnya kamu bosan. Ya jujur aja. Kayak kalau aku ngeliat Five of Swords di sini, kadang dia ada kebosanannya gitu. Kayak ada yang nggak tahu ya, aku ngerasanya kayak orang yang datang, apa sih, kayak orang yang lagi ngegame terus tiba-tiba jadi kompetitif gitu, jadi pengen banget menang. Terus aku selalu bilang kayak, ini orang apa sih yang pengen dia buktiin kayak gitu, kayak mainnya gini banget, kasar banget, kayak sikut-sikutan banget, apa sih yang pengen dia buktiin kayak gitu. Ya mungkin hidupnya lagi membosankan. Atau mungkin dia lagi apa gitu, ada masalah apa di luar sana. Harapannya ya dengan gitu dia bisa nemuin ketenangannya lagi, dia bisa nemuin zona nyamannya lagi. Dan di outcome-nya ada Seven of One. Dan ini, aku rasa ini yang kamu perluin sekarang adalah ketangguhan untuk terus berjuang. Jangan berhenti di tengah prosesnya. Kalau kamu tahu nih, oh iya aku nggak nyaman nih di sini, aku mau keluar dari zona nyaman. Ya keluar dari zona apa sih, kayak ya pasti kan banyak tantangannya di luar sana gitu. Sama kayak apa sih, aku bosan, jujur aku bosan main Diablo sih belakangan. Ya aku bosannya main Diablo, walaupun ada ekspansi yang baru yang keluar, tapi aku nggak tertarik gitu mainnya, soalnya mekaniknya udah agak beda gitu, kayak apa ya, kayak stage-nya nggak sama. Aku bisa hoarding banyak item di situ, terus nggak deh, ini kayaknya bukan Diablo yang aku kenal. Tapi kalau mau apa ya, download ekspansi yang Reign of Warlock juga, kayaknya aku nggak di situ deh. Warlock mainnya juga beda banget dengan Diablo. Terus pada akhirnya ya udahlah, aku install Titan Quest aja kali ya, main Titan Quest lagi. Dan jujur Titan Quest itu gamenya lama banget, mapnya lebih gede dan gamenya lebih panjang dari Diablo. Itu kalau aku nggak bener-bener apa ya, keras kepala maininnya, kayaknya nggak akan tamat tuh Titan Quest.
Dan aku rasa itu juga yang kamu butuhin sekarang. Apapun yang orang bilang, apapun tantangan yang dikasih ke hadapan kamu, aku harap kamu bisa terus maju, bisa terus berjuang. Jangan berhenti di sini. Jangan jadiin kayak masa gamangnya kamu sekarang sebagai tujuan akhir kamu. Kamu masih harus terus maju ke depan, Pisces. Ya, gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat likes, comment, share mungkin ya. Kalau kamu kenal ada Pisces lain di luar sana yang butuh pesan ini saat ini, nggak apa-apa, kamu bisa ikut share ke mereka. Sekali lagi Pisces, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.